Bagaimana mesin diesel dapat menggerakkan truk seberat 40 ton hanya dengan udara? Pertanyaan ini tampak absurd pada awalnya, namun jawabannya menjelaskan mengapa truk modern dapat menanjak melalui pegunungan, mempertahankan kecepatan di jalan tol, dan menarik beban raksasa tanpa terlihat kesulitan. Jawaban itu dimulai dari dalam turbo. Setiap kali pengemudi menginjak gas dan mesin membutuhkan lebih banyak tenaga, gas buang berhenti menjadi limbah dan berubah menjadi kekuatan yang mampu meningkatkan kinerja mesin. Itulah sebabnya turbo menjadi salah satu komponen paling menentukan pada truk berat. Tanpanya, bahkan mesin berkapasitas besar sekalipun akan lambat dan terbatas oleh jumlah udara yang dapat disedot sendiri. Semua ini bermuara pada satu ide dasar, mesin diesel menghasilkan tenaga sesuai dengan udara yang masuk ke ruang bakar. Semakin banyak udara yang diterima, semakin banyak bahan bakar yang dapat dibakar, dan semakin besar energi yang bisa dihasilkan. Namun ada batas fisik untuk apa yang dapat disedot oleh mesin atmosfer. Disinilah turbo muncul, sebagai solusi yang memanfaatkan kembali energi gas buang dan mengubahnya menjadi udara bertekanan siap untuk siklus pembakaran berikutnya. Pada truk berat, komponen ini bekerja dalam kondisi ekstrim. Setiap akselerasi, setiap tanjakan panjang, dan setiap ruas jalan tol menempatkan turbo pada suhu yang sangat tinggi, tekanan yang dikontrol hingga milimeter, dan kecepatan putar yang melebihi kemampuan komponen mekanis konvensional manapun. Turbo mengubah kekuatan gas buang menjadi tenaga nyata dan melakukannya secara terus-menerus, stabil, dan efisien. Itulah mengapa muncul pertanyaan penting. Apa sebenarnya komponen ini dan bagaimana ia mampu memanfaatkan gas buang untuk menggandakan tenaga? Di dalam turbo, semuanya terjadi di sekitar poros bersama yang menghubungkan dua elemen kunci. Di satu sisi, turbin yang digerakkan oleh gas buang. Di sisi lain, kompresor yang bertugas mengirimkan udara bertekanan ke mesin. Hubungan langsung ini memungkinkan energi yang biasanya hilang untuk diubah menjadi sumber dorongan konstan. Dari poros itulah gerakan sesungguhnya dimulai, turbin berada di sisi buang dan menerima benturan gas panas yang dikeluarkan dengan kecepatan tinggi setelah pembakaran membuatnya berputar. Gerakan itu segera diteruskan ke poros yang selanjutnya menggerakkan kompresor yang berada di sisi hisap. Kompresor menyedot udara sekitar, memampatkannya, dan mengirimkannya ke manifold intake mesin. Berkat dorongan tambahan ini, lebih banyak udara masuk per siklus, memungkinkan penyuntikan lebih banyak bahan bakar, dan menghasilkan lebih banyak tenaga tanpa meningkatkan kapasitas silinder. Tetapi mengapa truk berat membutuhkan turbo dengan begitu mendesak? Alasannya sederhana. Mesin diesel besar menggerakkan volume besar, tetapi tetap membutuhkan lebih banyak udara daripada yang bisa disedot secara alami. Tanpa turbo, waktu yang dibutuhkan mesin atmosfer untuk mengisi silindernya dengan udara segar akan tidak sesuai dengan permintaan tenaga yang diperlukan untuk menggerakkan kendaraan seberat 40 ton. Akselerasinya akan lambat, konsumsi bahan bakar melonjak, dan kemampuan mempertahankan kecepatan di tanjakan sangat terbatas. Itulah sebabnya dorongan tambahan bukan kemewahan, melainkan titik awal agar truk modern memiliki kinerja yang dibutuhkan dalam pekerjaan sehari-harinya. Selain itu, turbo untuk truk sangat berbeda dengan yang digunakan pada mobil konvensional. Turbo mesin ringan dirancang untuk memberikan respons cepat, mendukung pengemudian dinamis, dan menghasilkan tenaga pada interval beban yang bervariasi. Truk berat, sebaliknya, membutuhkan stabilitas, ketahanan panas, dan daya tahan. Turbonya harus menahan suhu lebih tinggi, tekanan yang bertahan lama, dan siklus kerja hampir terus-menerus. Ukuran turbin lebih besar, material lebih kokoh, dan pengelolaan panas menjadi jauh lebih kritis. Prioritasnya bukan pada respons instan, tetapi pada menjaga operasi konstan pada beban penuh selama kilometer tanpa gagal. Untuk mencapai stabilitas konstan itu, seluruh fungsi turbo berputar di sekitar keseimbangan antara aliran dan efisiensi. Semakin banyak udara masuk ke mesin, semakin banyak bahan bakar yang bisa dibakar dan semakin besar energi yang dilepaskan. Itulah sebabnya turbo meningkatkan kepadatan udara dan memperbaiki pembakaran sambil mengurangi emisi. Berdasarkan prinsip itu, evolusi menuju turbo yang lebih canggih telah memungkinkan mesin diesel memenuhi regulasi yang semakin ketat tanpa mengorbankan tenaga, mengubah mesin yang tampaknya terbatas oleh ukurannya menjadi mesin yang mampu menghasilkan tingkat kinerja yang sangat tinggi. Namun, bekerja dengan tekanan tinggi dan suhu ekstrim memiliki harganya. Turbin dapat menghadapi lebih dari 800 derajat, sementara kompresor berputar pada kecepatan yang dengan mudah melebihi 100.000 putaran per menit, dan di tengah upaya konstan itu,
poros internal hanya bisa tetap stabil berkat sistem pelumasan yang sangat presisi. Setiap komponen dirancang untuk menahan stres terus-menerus, batas ekstrim yang membuat pemahaman mendalam tentang cara kerja turbo semakin menakjubkan. Terdengar sederhana, sebuah turbin yang menggerakkan kompresor. Tapi bagaimana tekanan besar itu benar-benar dihasilkan dan apa yang terjadi dengan gas buang di dalam turbo? Di dalam sistem, semuanya dimulai dari energi yang dibawa gas saat keluar dari mesin. Panas intens, kecepatan, dan ekspansi bergabung dalam satu aliran yang menghantam turbin dengan kekuatan konstan. Apa yang pada mesin atmosfer akan hilang melalui knalpot di sini diubah menjadi gerakan yang mampu memampatkan udara segar ke dalam mesin. Energi itu tidak datang dalam satu bentuk saja, gas buang menggabungkan panas ekstrim dan kecepatan dalam satu aliran. Pada truk berat, suhu di area turbin dapat berkisar antara 500 derajat hingga lebih dari 800 derajat selama tanjakan panjang atau jalan dengan beban konstan, sementara kecepatan gas meningkat seiring mesin bekerja lebih keras. Semakin besar beban mesin, semakin cepat gas itu bergerak dan semakin besar energi yang tersedia untuk menggerakkan turbin. Ketika aliran itu masuk ke turbin, dimulai proses fisik yang sangat presisi. Gas melewati volute, sebuah rongga berbentuk spiral yang dirancang untuk mempercepat perjalanan menuju bilah turbin. Seiring bergeraknya gas, geometri internal mengarahkannya hingga menghantam dengan kekuatan yang dikontrol, dan di titik itu terjadi transfer energi, tekanan dan kecepatan gas berubah menjadi gerakan rotasi poros turbo. Setelah menyerahkan energinya, gas mengembang dan keluar melalui knalpot, kini lebih dingin dan dengan tekanan lebih rendah. Putaran itu tidak berhenti di turbin, terus berjalan melalui poros yang menghubungkan kedua ujung sistem. Di sisi hisap, kompresor menyedot udara segar dari luar dan memampatkannya melalui putaran bilah-bilahnya. Kompresi meningkatkan densitas udara, memungkinkan lebih banyak massa oksigen masuk setiap siklus mesin, dan menjadikan peningkatan densitas ini sebagai dasar kinerja turbo karena lebih banyak oksigen berarti pembakaran lebih sempurna, energi lebih banyak dilepaskan, dan dengan demikian tenaga lebih tersedia untuk menggerakkan truk. Namun, proses ini tidak sempurna dan terdapat kehilangan akibat gesekan pada bantalan poros, turbulensi di dalam volute, dan batasan akibat suhu gas buang yang ekstrim. Selain itu, turbo harus dibuat dari material yang mampu menahan ekspansi termal, perubahan suhu mendadak, dan beban terus-menerus selama ratusan ribu kilometer. Efisiensi sistem bergantung pada setiap detail, dari bentuk bilah hingga kualitas pelumas dan presisi pemasangan. Dan pencarian efisiensi yang konstan itu juga menjelaskan mengapa turbo tidak selalu beroperasi pada titik optimalnya. Tidak semua putaran mesin menghasilkan kecepatan gas buang yang sama, dan tidak semua kompresor merespon sama pada berbagai tingkat tekanan. Itulah sebabnya ada peta kompresor yang menunjukkan zona efisiensi sistem. Beroperasi di luar rentang itu dapat menghasilkan panas berlebih, kehilangan kinerja, atau bahkan risiko kelebihan beban mekanis. Di sini muncul masalah yang jelas. Jika gas buang mendorong turbin dengan kekuatan sebesar itu, dan energi itu bisa berubah-ubah, apa yang mencegah turbo menghasilkan tekanan lebih tinggi dari yang bisa ditahan mesin? Turbo tidak selalu bekerja di batas maksimum, dan harus mempertahankan keseimbangan konstan antara tenaga dan kontrol. Meskipun energi gas buang sangat besar, mesin hanya dapat menerima tekanan tertentu sebelum muncul suhu berbahaya, stres mekanis berlebihan, atau kerusakan serius. Itulah sebabnya, sistem pengaturan menjadi sangat penting untuk menjaga operasi tetap berada dalam batas aman. Untuk mencapai kontrol itu, masuklah elemen kunci pertama, yaitu katup wastegate, yang bertujuan mengalihkan sebagian gas buang sebelum mencapai turbin ketika tekanan yang diinginkan telah tercapai, sehingga mencegah turbin terus berakselerasi dan kompresor menghasilkan tekanan lebih dari yang diperlukan. Wastegate dapat bersifat internal, terintegrasi dalam rumah turbo itu sendiri, atau eksternal, dipasang sebagai komponen terpisah. Pada mesin truk, yang umum digunakan adalah kontrol elektronik yang menyesuaikan bukaan katup sesuai permintaan mesin, beban, dan kondisi termal. Ketika tekanan intake mencapai nilai target, unit kontrol memerintahkan untuk membuka wastegate dan kelebihan gas dialihkan langsung ke knalpot, mengurangi energi yang mendorong turbin. Perangkat kontrol kedua adalah katup pelepas tekanan, relief valve, digunakan untuk melindungi sisi kompresor dari lonjakan tekanan mendadak. Berbeda dengan wastegate yang bekerja pada gas buang, katup pelepas tekanan bekerja di sisi intake. Fungsinya adalah melepaskan tekanan ketika terjadi peningkatan mendadak yang dapat membahayakan integritas kompresor atau saluran udara bertekanan. Komponen ini sangat berguna pada konfigurasi dua tahap atau pada mesin yang bekerja dengan beban sangat bervariasi, di mana turbo dapat berubah kecepatan dengan cepat.
Ini adalah sistem pengaman tambahan yang menstabilkan tekanan dan mencegah hentakan yang dapat merusak roda kompresor. Namun, kemajuan terpenting dalam pengelolaan tekanan pada mesin berat adalah turbo dengan geometri variabel, dikenal sebagai VGT. Alih-alih memiliki saluran masuk gas buang tetap, turbin dikelilingi oleh bilah bergerak yang mengubah aliran sesuai kebutuhan mesin. Ketika bilah menutup, kecepatan gas meningkat, turbin berputar lebih cepat dan mesin menerima lebih banyak tekanan. Ketika bilah terbuka, aliran berkurang, memperlambat turbo. Sistem ini menawarkan kontrol yang sangat presisi dan memungkinkan tekanan stabil bahkan saat mesin berubah beban atau putaran. VGT memberikan manfaat signifikan, mengurangi keterlambatan respons gas turbo besar, meningkatkan efisiensi pada putaran rendah, dan mencegah tekanan berlebih ketika mesin bekerja di batas maksimum. Selain itu, pada banyak truk, VGT terintegrasi dengan rem mesin, mengubah posisi bilah untuk menghasilkan tekanan balik pada knalpot dan membantu mengurangi kecepatan tanpa menggunakan rem layanan. Fleksibilitas ini membuat VGT hampir menjadi standar pada mesin berat modern. Ketiga sistem ini bekerja bersama untuk menjaga keseimbangan. Wastegate mengatur jumlah energi total yang masuk ke turbo, katup pelepas tekanan mencegah lonjakan berbahaya pada kompresor, dan VGT menyesuaikan respons secara presisi dalam waktu nyata. Tanpa kombinasi ini, tekanan akan tidak stabil, sulit diprediksi, dan berpotensi merusak mesin. Namun, pengendalian tekanan tidak menyelesaikan masalah mendasar. Ketika turbo memampatkan udara, suhunya juga naik dan panas ini mengurangi densitas aliran, membatasi tenaga yang tersedia, serta meningkatkan stres termal pada mesin. Jika kompresi menghasilkan begitu banyak panas, bagaimana truk mempertahankan kinerja tanpa peningkatan suhu itu merusak efisiensi sistem? Di dalam sirkuit intake, muncul komponen kunci yang mengubah perilaku udara bertekanan secara keseluruhan. Sebelum mencapai silinder, aliran melewati intercooler yang menurunkan suhunya dan memulihkan densitas. Ketika turbo memampatkan udara, peningkatan suhu tidak dapat dihindari, dan tanpa langkah perantara ini, udara akan menjadi kurang padat, mengandung lebih sedikit oksigen per volume, dan berdampak langsung pada pembakaran serta tenaga nyata yang tersedia. Pada mesin diesel berat, masalah ini diperbesar. Mesin bekerja dalam periode panjang di bawah beban konstan, menghasilkan suhu tinggi secara berkelanjutan. Turbo mengirim udara dengan tekanan tinggi dan suhu udara bertekanan dapat dengan mudah melebihi 150 derajat. Tanpa sistem yang mendinginkan udara sebelum mencapai silinder, efisiensi akan menurun drastis dan keandalan mesin akan terganggu. Intercooler, oleh karena itu, adalah komponen yang tak tergantikan, bukan sekadar aksesoris. Untuk menjalankan fungsi itu, intercooler bertindak sebagai radiator khusus yang terletak antara kompresor dan manifold intake. Tugasnya adalah menurunkan suhu udara bertekanan untuk meningkatkan densitasnya dan memungkinkan mesin membakar lebih banyak bahan bakar secara terkendali, sehingga menghasilkan lebih banyak energi di setiap siklus. Perbedaan suhu ini bisa sangat signifikan pada banyak truk berat udara yang keluar dari turbo sangat panas dan keluar dari intercooler dengan suhu yang hampir sama dengan suhu lingkungan, bahkan di bawah beban tinggi. Bergantung pada jenis sistem yang digunakan, terdapat dua konfigurasi utama intercooler, yaitu udara-udara dan udara-air. Sistem udara-udara adalah yang paling umum pada truk jalan raya, karena memanfaatkan aliran udara eksternal itu sendiri, digerakkan oleh kecepatan kendaraan atau kipas untuk mendinginkan sirip radiator dan membuang panas dari udara bertekanan yang mengalir di dalamnya. Solusi ini menonjol karena kekokohannya, efisiensi, dan kebutuhan perawatan yang rendah, sementara intercooler udara-air muncul sebagai alternatif lebih kompak yang memungkinkan kontrol termal lebih stabil dengan biaya menambahkan sirkuit pendinginan tambahan. Karena kesederhanaan dan keandalannya, udara-udara tetap menjadi pilihan dominan pada kendaraan berat. Proses di dalam intercooler terjadi dalam beberapa tahap. Pertama, kompresor mengirimkan udara panas dan bertekanan ke radiator. Udara itu masuk ke serangkaian saluran internal yang dikelilingi sirip logam tipis yang dirancang untuk memaksimalkan permukaan pertukaran panas. Sementara itu, udara eksternal melewati intercooler dari depan truk. Panas dari udara bertekanan ditransfer ke sirip itu dan dibuang keluar. Hasilnya, udara yang keluar dari intercooler jauh lebih dingin dan, oleh karena itu, lebih padat. Penurunan suhu ini memiliki dampak langsung pada kinerja mesin. Pendinginan udara dapat meningkatkan densitasnya lebih dari 30%. Ini berarti lebih banyak oksigen tersedia, pembakaran lebih efisien, dan tenaga yang dihasilkan mesin lebih besar tanpa perlu meningkatkan tekanan turbo. Selain itu,
Udara lebih dingin menghasilkan pembakaran lebih stabil, mengurangi emisi, dan memperpanjang umur komponen internal mesin. Intercooler juga berkontribusi pada daya tahan sistem secara keseluruhan karena udara lebih dingin menurunkan suhu pembakaran dan mengurangi beban termal pada piston, katup, dan kepala silinder. Selain itu, intercooler menstabilkan lingkungan kerja turbo karena mesin yang membakar bahan bakar secara lebih terkendali, memberikan tekanan lebih sedikit pada komponen yang terkena suhu tinggi. Namun, bahkan dengan intercooler yang efisien, truk yang bekerja dalam jangka waktu lama dapat menghasilkan suhu ekstrim selama berjam-jam. Turbo harus menahan panas konstan itu bersama dengan kecepatan putar yang menantang setiap komponen mekanis tradisional. Tetapi apa yang terjadi di dalam turbo itu sendiri ketika bekerja selama berjam-jam dalam suhu tinggi dan putaran yang mustahil dilihat dengan mata telanjang? Dalam kondisi ekstrim itu, poros dan rodanya tetap berputar tanpa henti, didukung hanya oleh lapisan pelumas konstan yang mencegah kontak langsung antar komponen. Pada lebih dari 100.000 putaran per menit dan dikelilingi panas terus-menerus, rangkaian kecil internal ini menjaga keseimbangan sistem dan presisinya menentukan tidak hanya umur turbo, tetapi juga bagian krusial dari kinerja mesin. Di pusat semua gerakan itu muncul poros, tulang punggung sejati turbo. Poros ini menghubungkan turbin yang digerakkan gas buang dengan kompresor yang mengirim udara bertekanan ke mesin. Fungsinya adalah mentransmisikan putaran tanpa lenturan, getaran, atau kehilangan energi. Poros bekerja di lingkungan yang sangat ekstrim, satu sisi terkena panas gas buang, sisi lain udara relatif lebih dingin dari kompresor, dan semua itu berputar pada kecepatan yang tidak mentolerir ketidakseimbangan sekecil apapun. Jika poros mengalami deformasi sekecil apapun, turbo akan berhenti berfungsi dengan benar dalam hitungan milidetik. Untuk menahan kondisi tersebut, turbo truk terutama menggunakan bantalan hidrodinamik, sebuah sistem di mana poros tidak bertumpu langsung pada logam, melainkan mengambang di atas lapisan tipis oli bertekanan. Lapisan ini, setebal beberapa mikron, bertugas menjaga poros tetap terpusat, mengurangi gesekan, dan membuang sebagian panas yang dihasilkan oleh rotasi menjadi elemen kunci yang memungkinkan turbo terus berfungsi di bawah beban ekstrem. Fungsi turbo yang benar sepenuhnya bergantung pada lapisan oli ini. Tekanan harus dijaga dalam kisaran yang sangat presisi. Jika terlalu rendah, poros kehilangan bantalannya dan bersentuhan langsung dengan dinding bantalan, menghasilkan gesekan instan. Jika terlalu tinggi, dapat menyebabkan masalah kebocoran dan memengaruhi keseimbangan internal sistem. Oli tidak hanya melumasi, tetapi juga mendinginkan, menstabilkan poros, dan mencegah deformasi akibat panas. Dalam kondisi termal yang sama, muncul salah satu risiko paling umum pada turbo, yaitu karbonisasi oli, fenomena yang dikenal sebagai choking. Ketika oli terlalu lama terkena panas ekstrem, terutama setelah siklus panjang dengan beban penuh, oli dapat terurai dan membentuk endapan keras di saluran pelumasan. Endapan ini mengurangi aliran oli ke poros dan bantalan, menciptakan lingkaran setan di mana pelumasan menurun, gesekan meningkat, panas semakin tinggi, dan karbonisasi semakin cepat. Jika tidak dikendalikan, turbo dapat mulai mengalami degradasi dari dalam tanpa sopir menyadari gejala secara langsung. Skenario paling kritis terjadi ketika pelumasan gagal bahkan selama 1 detik. Saat itu, poros berhenti mengambang di atas lapisan oli dan bergesekan langsung dengan logam. Gesekan meningkat pesat, suhu naik mendadak, dan bantalan bisa mengalami deformasi atau patah. Poros kehilangan kesejajarannya bila dapat bergesekan dengan rumah turbo dan turbo hancur hampir seketika. Faktanya, banyak kerusakan parah pada turbo terjadi karena episode sangat singkat dari kegagalan pelumasan. Untuk mencegah kegagalan semacam ini, mesin modern dilengkapi berbagai mekanisme perlindungan, sensor yang memantau tekanan dan suhu oli, saluran pelumasan khusus ke turbo, pembatas aliran yang dikalibrasi untuk menjamin laju oli yang tepat, dan sistem pengembalian yang dirancang untuk mencegah penumpukan yang dapat menghambat aliran. Kontrol elektronik mesin juga dapat mengurangi beban turbo jika mendeteksi kondisi pelumasan atau suhu yang abnormal. Meskipun semua langkah ini, turbo tetap menjadi komponen yang sensitif yang bekerja dalam kondisi ekstrim. Dan ketika sesuatu mulai gagal, baik karena pelumasan tidak cukup, masuknya benda asing, atau panas berlebih, degradasi dapat terjadi dengan cepat, berisik, dan mahal. Dengan sistem yang begitu sensitif bekerja pada kecepatan tinggi, apa yang sebenarnya terjadi ketika turbo mulai gagal, dan mengapa beberapa kerusakan dapat menghancurkannya sepenuhnya dalam hitungan detik? Pada saat keseimbangan itu terganggu, seluruh rangkaian mulai bereaksi secara instan. Turbin, kompresor, poros, dan bantalan saling bergantung satu sama lain,
dan hanya satu parameter di luar kisaran yang dapat memicu reaksi berantai yang tidak bisa dikompensasi mesin. Penyebab paling umum kegagalan turbo truk adalah kekurangan pelumasan. Jika tekanan oli turun atau aliran tersumbat, poros berhenti mengambang di atas lapisan oli dan bersentuhan langsung dengan bantalan. Kontak itu menghasilkan panas instan, deformasi, dan kehilangan kesejajaran, dan dari situ, integritas turbo terancam dalam hitungan detik. Dalam skenario yang sama muncul ancaman lain yang umum, yaitu karbonisasi oli atau coking, di mana endapan keras menyumbat saluran pelumasan dan mengurangi aliran oli hingga tingkat berbahaya, terutama pada mesin yang bekerja berjam-jam dengan beban tinggi. Sumber kegagalan lainnya adalah masuknya benda asing, partikel kecil dari filter udara yang rusak, sisa logam, atau bahkan residu yang tersedot dalam kondisi ekstrim yang dapat menghantam roda kompresor. Pada kecepatan putar turbo, fragmen kecil saja sudah cukup untuk mengganggu keseimbangan rotor, membengkokkan bilah, atau menyebabkan getaran yang tidak dapat pulih, dan di sisi turbin, benda-benda yang terbawa gas buang dapat mengikis atau mematahkan bilah dengan kecepatan yang sama. Panas berlebih yang terus-menerus adalah musuh alami lain bagi turbo. Truk yang bekerja berjam-jam menanjak, menarik beban berat, atau mengalami siklus akselerasi intens menghasilkan suhu yang sangat tinggi di turbin. Jika pendinginan dan pelumasan tidak cukup, material mengembang melebihi perkiraan, bantalan kehilangan toleransi, dan poros dapat terdeformasi akibat panas. Semua ini memengaruhi keseimbangan keseluruhan dan mempercepat keausan internal. Gejala bahwa turbo mulai gagal biasanya jelas. Suara peluit tajam yang sebelumnya tidak ada dapat menunjukkan kebocoran atau ketidakseimbangan. Kehilangan tenaga secara tiba-tiba menunjukkan bahwa kompresor tidak menghasilkan tekanan yang diharapkan. Asap knalpot juga menjadi indikator. Asap biru menandakan turbo membiarkan oli masuk ke intake. Asap hitam menunjukkan pembakaran buruk akibat kurangnya udara. Suara logam dari turbo adalah tanda kritis. Artinya kompresor atau turbin bergesekan dengan rumah turbo, pertanda kegagalan yang akan datang. Menyebut bahwa turbo meledak mungkin terdengar berlebihan, tetapi istilah itu secara intuitif menggambarkan apa yang terjadi ketika sistem hancur secara tiba-tiba. Turbo tidak meledak seperti bahan peledak, tetapi bisa mengalami kerusakan internal yang hebat. Jika poros patah atau bengkok, bilah dapat menghantam rumah turbo dengan kekuatan besar. Putaran puluhan ribu putaran per menit mengubah fragmen lepas menjadi proyektil internal. Rumah turbo biasanya menahan fragmen ini, tetapi kehancuran turbo total. Dalam kasus terburuk, sebagian puing dapat masuk ke intake dan mencapai mesin, menyebabkan kerusakan serius dan mahal. Turbo truk lebih rentan dibanding turbo mobil karena beberapa alasan: masa rotasinya lebih besar, suhu yang ditahan lebih tinggi, siklus kerja berlangsung berjam-jam, dan oli mengalami stres terus-menerus. Meski demikian, turbo modern dilengkapi sistem perlindungan otomatis. Kontrol elektronik dapat membatasi tekanan jika mendeteksi parameter abnormal. VGT dapat mengubah geometri untuk mengurangi beban, dan sensor memantau tekanan serta suhu oli. Pada turbo yang berputar pada kecepatan ekstrim, margin antara bekerja sempurna dan gagal secara destruktif sangat kecil, dan memahami gejala ini memungkinkan kita menghargai nilai setiap komponen sistem. Setelah melihat bagaimana turbo dapat beralih dari bekerja dengan presisi absolut hingga gagal dalam hitungan detik, menjadi lebih jelas untuk memahami kompleksitas nyata sistem ini. Apa yang sekilas tampak seperti rumah logam yang terhubung ke knalpot, sebenarnya adalah salah satu rangkaian paling menuntut dan canggih yang bekerja di dalam truk berat. Dan semua yang telah kita analisis, dari energi gas buang hingga kerentanan bantalan, merupakan bagian dari mekanisme tunggal yang dirancang untuk mengubah panas dan tekanan menjadi tenaga yang berguna. Turbo, pada intinya, adalah perangkat yang memanfaatkan energi terbuang. Ia mengubah panas dan kecepatan gas buang menjadi aliran udara bertekanan yang memasok mesin dengan densitas lebih tinggi. Ide yang tampak sederhana ini memerlukan infrastruktur yang presisi. Turbin yang mampu menahan suhu ekstrim, kompresor yang dioptimalkan untuk menghasilkan tekanan stabil, dan poros yang mentransmisikan gerakan pada kecepatan yang mustahil bagi hampir semua komponen mekanis mesin lainnya. Proses ini juga dibantu oleh pengendalian tekanan yang menjaga turbo tetap berada dalam kisaran operasi aman bahkan saat mesin berubah beban atau putaran. Wastegate, katup pelepas tekanan, dan geometri variabel bekerja bersama agar tekanan tidak pernah melebihi batas mesin. Secara bersamaan, intercooler menurunkan suhu udara bertekanan, memastikan udara yang masuk ke silinder tetap dingin dan padat. Ini adalah keseimbangan termal, mekanis, dan dinamis yang dipertahankan ratusan kali per menit saat truk bergerak.
Dan di pusat semuanya terdapat komponen paling sensitif, poros dan bantalan-bantalannya. Sebuah lapisan oli setebal beberapa mikron menjaga sistem tetap menggantung dan stabil. Jika pelumasan itu gagal, bahkan hanya sesaat, turbo dapat beralih dari berfungsi dengan sempurna menjadi hancur total. Itulah sebabnya memahami kegagalannya bukan sensasionalisme. Ini adalah cara untuk memahami sejauh mana sistem ini menuntut presisi agar dapat bekerja dengan konsistensi yang dibutuhkan mesin truk. Pada akhirnya, yang ditunjukkan perjalanan ini adalah bahwa turbo bukanlah aksesoris, bukan tambahan opsional, melainkan komponen yang memungkinkan truk berat menggerakkan puluhan ton, mempertahankan kecepatan di jalan yang menantang, dan memberikan kinerja efisien tanpa meningkatkan konsumsi bahan bakar secara berlebihan. Ini adalah karya rekayasa yang memadukan termodinamika, material canggih, mekanika presisi, dan kontrol elektronik. Keandalannya adalah hasil dari dekade evolusi dan penyempurnaan. Jika Anda ingin terus menemukan bagaimana mesin-mesin yang menggerakkan dunia bekerja dan memahami rekayasa di balik masing-masing, Anda bisa berlangganan agar tidak melewatkan video berikutnya. Masih ada banyak sistem sama menariknya yang layak dianalisis dengan tingkat kedalaman seperti ini. Terima kasih telah menemani kami.